Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam acara Sapaan Gembala, di mana Sang Gembala Agung akan menyapa kita melalui firman-Nya. Saat ini Sang Gembala Agung akan menyapa kita melalui Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus, akulah pokok anggur yang benar, itu sangat akrab di telinga para murid-muridnya. Karena pada saat itu ya mereka sangat lazim melihat pohon anggur. Berbeda dengan kita orang-orang Indonesia, mungkin sebagian besar dari kita tidak akrab dengan yang namanya pohon anggur. Ya paling tidak kita akrab dengan yang namanya pohon mangga, pohon pisang, atau pohon pepaya. Alhasil ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, yang dibayangkan oleh banyak orang Indonesia adalah sebuah batang pohon yang besar dengan ranting di atasnya. Sebenarnya imajinasi ini diperkuat dengan penerjemahan kata-kata aslinya menjadi pokok anggur. Padahal aslinya adalah pohon anggur. Jemaat Tuhan, ketika Yesus berkata, akulah pokok atau pohon anggur yang benar, maka pastilah orang-orang Yahudi yang paham kitab suci mereka akan kaget mendengarnya. Ini kalimat yang sangat mengejutkan, sebab begitu banyak teks di dalam kitab suci mereka yang kita kenal sebagian di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Israel lah pokok anggur pilihan Allah. Ini gambaran eksklusif untuk umat Allah. Dan sekarang Yesus mengatakan, akulah pohon anggur yang benar. Dengan kata lain, apakah Israel adalah pohon anggur yang salah? Mengapa salah? Di dalam Hosea 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2 misalnya mengecam Israel yang adalah pohon anggur. Tapi kemudian mendirikan mesbah-mesbah untuk dewa-dewa yang akan mereka sembah. Mereka meninggalkan Allah mereka. Dan sekarang Yesus hadir mengatakan, aku pohon anggur yang benar. Tapi kini harus dibaca secara utuh. Dan Bapakulah pengusahanya. Bisa juga dibaca begini, akulah pohon anggur yang benar sebab Bapakulah pengusahanya. Benar karena punya relasi yang benar dengan Allah yang benar.
Kebenaran itu ditentukan bukan dari buah yang dihasilkan. Tidak ditentukan dari outputnya. Tidak ditentukan oleh orang, apa kata orang, mayoritas banyak orang. Tidak ditentukan oleh logika atau argumentasi yang mantap. Sehingga Israel menyebut dirinya pohon anggur, tetapi klaim itu tidak benar-benar membuat mereka menjadi pohon anggur yang benar. Mengklaim diri benar tidak otomatis membuat diri benar. Israel mengklaim diri benar, tapi itu tidak membuat mereka benar. Tapi benar ditentukan dari relasi dengan sang kebenaran itu sendiri. Relasi Yesus dengan sang Bapa begitu akrabnya hingga Yesus berkata, "Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku." Maka perjalanan kehidupan kita pun akan menjadi sebuah perjalanan yang benar jika kita mengandalkan relasi yang benar dengan Allah yang benar. Tidak ada jalan lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pohon anggur adalah totalitas seluruh ranting-rantingnya. Ketika ranting-ranting itu menyatu, pilin memilin, jalin menjalin, itulah pohon anggur. Tetapi tentu saja ada batang yang terus masuk ke dalam tanah dan berakar. Namun kita dengan mudah membedakan dahan dan ranting-rantingnya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah pohon anggur yang benar," maka ia sedang berbicara tentang seluruh ranting yang menyatu dengan batang anggur. Sedemikian menyatunya hingga luka pada batang anggur adalah luka pada seluruh ranting-rantingnya. Inilah gambaran persekutuan yang sangat luar biasa, yang menunjukkan sesuatu kesatuan organis antara Kristus dan orang-orang percaya, kita semua. Gambaran lain yang mirip dengan itu kita jumpai di dalam 1 Korintus 12. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Jadi gambaran pohon anggur dalam Yohanes 15 dan tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12 memiliki satu kesamaan, yaitu keseluruhan pohon anggur termasuk ranting-rantingnya dan keseluruhan tubuh termasuk kepala, pundak, lutut, kaki adalah Kristus. Melukai ranting yang satu atau anggota yang satu berarti melukai seluruh tubuh Kristus, melukai Kristus sendiri. Setiap anggota keluarga adalah ranting dari pohon anggur Kristus. Semuda apapun atau setua apapun usianya, seseorang adalah anggota keluarga Allah. Ranting dari pohon anggur yang tunggal. Melukai hati salah seorang dari anggota keluarga kita sama artinya dengan melukai hati Tuhan itu sendiri. Merendahkan mereka sama dengan merendahkan Kristus sendiri. Apapun yang kita lakukan terhadap anggota keluarga kita, terhadap anggota persekutuan kita, terhadap orang lain mencerminkan perilaku kita pada Kristus. Semoga dengan sapaan Sang Gembala ini, keluarga kita makin akrab di tengah pandemi, menjalin relasi yang benar dengan Allah yang benar, dan dengan demikian, dengan itu pun kita mampu memperlakukan seluruh anggota keluarga kita seperti memperlakukan Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.